Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi pendekatan dan paradigma penelitian pendidikan. Apa itu pendekatan penelitian? Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Berdasarkan pendekatan yang mendasarinya, secara garis besar, pendekatan penelitian dapat dibedakan dua macam penelitian, yaitu 1. Penelitian kuantitatif, 2. Penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah yang didasari oleh filsafat positif logikal, yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi. Fokus penelitian kuantitatif diidentifikasikan sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas, dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur atau dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kasualitas dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Selanjutnya yaitu prosedur pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif berawal dari adanya masalah yang dapat digali dari sumber empiris dan teoretis sebagai suatu aktivitas penelitian pendahuluan. Agar masalah ditemukan dengan baik, memerlukan fakta-fakta empiris dan diiringi dengan penguasaan teori yang diperoleh dari mengkaji berbagai literatur relevan. Penelitian dilakukan secara sistematis, empiris, dan kritis mengenai fenomena-fenomena yang dipandu oleh teori serta hipotesis. Yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data hasilnya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Prosedur pendekatan kualitatif. 1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. 2. Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. 3. Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru. Secara spesifik, ketiga tahap di atas dapat dijabarkan dalam 7 langkah penelitian kualitatif, yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah, penetapan fokus masalah, pelaksanaan penelitian, pengolahan dan pemaknaan data, pemunculan teori, dan pelaporan hasil penelitian. Selanjutnya, metode gabungan. Strauss dan Corbin menyatakan bahwa suatu penelitian dapat saja memakai metodologi yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Salah satu jenis penelitian yang memerlukan penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif adalah penelitian kebijakan.
Brennan mencetuskan 3 acuan pokok dalam memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ketiga acuan itu adalah penelitian kuantitatif sebagai fasilitator penelitian kualitatif, penelitian kualitatif sebagai fasilitator penelitian kuantitatif, penelitian yang mempergunakan kedua pendekatan dengan bobot sama. Paradigma penelitian pendidikan. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Sejarah paradigma penelitian kependidikan dimulai dari 1. Awal penelitian pendidikan pada awal 1897. 2. Periode perintisan 1900 sampai 1920. Periode perluasan 1920 sampai dengan 1945. Periode penelitian secara kritis 1945 sampai dengan sekarang. Ruang lingkup paradigma penelitian pendidikan yaitu 1. Mata pelajaran, 2. Pelajar, 3. Cara mengajar, 4. Guru, 5. Sekolah sebagai lembaga sosial, 6. Lingkungan keluarga, 7. Lingkungan kawan sebayanya, 8. Lingkungan masyarakat. Tujuan dan fungsi paradigma penelitian kependidikan. Yang pertama, tujuan verifikatif. Penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. 2. Tujuan pengembangan. Penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Dalam penelitian terdapat 2 jenis pendekatan pokok yang diantaranya adalah pendekatan positivistik dan pendekatan naturalistik. Selanjutnya, metode paradigma penelitian kependidikan. Yang pertama, penelitian historis. Metode historis ini dilakukan jika peneliti ingin menjawab persoalan-persoalan tentang peristiwa atau perkembangan yang terjadi di masa lampau, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 2. Penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan jika peneliti ingin menjawab persoalan-persoalan fenomena yang ada sekarang. Ini mencakup baik studi tentang fenomena sebagaimana adanya maupun pengkajian hubungan antara berbagai variabel dalam fenomena yang diteliti. Masalah-masalah paradigma penelitian kependidikan. Adapun masalah-masalah pendidikan yang potensial dapat menjadi objek penelitian adalah 1. Komponen raw input, 2. Komponen instrumental input, 3. Komponen proses, 4. Komponen output. Karakteristik paradigma penelitian kependidikan. 1. Penelitian merupakan proses yang sistematik. Hal ini dapat dilihat dari keteraturan, kerentunan, dan keterkaitan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Keteraturan seperti dalam penemuan masalah, penyusunan perancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penafsiran data. 2. Peneliti bersifat logis. Dalam penelitian dituntut prosedur pembuatan kesimpulan yang cermat. Untuk itu diperlukan kemampuan logika yang memadai. 3. Penelitian bersifat empirik. Penelitian harus didasarkan kepada data empirik yang dapat diamati. 4. Penelitian bersifat reduktif. Untuk mengambil generalisasi, dalam penelitian perlu dilakukan redukasi ciri-ciri khusus dari fakta atau hal-hal yang bersifat individual menjadi yang bersifat umum. Redukasi diartikan juga sebagai proses menerjemahkan kenyataan dalam konsep. 5. Penelitian bersifat replikatif dan transmittable. Hasil penelitian pada umumnya dicatat secara lengkap, baik masalah, prosedur maupun hasilnya. Oleh karena itu, penelitian dapat dikaji ulang, baik oleh peneliti yang sama maupun oleh peneliti yang lain. 6. Penelitian bersifat objektif. Maksudnya adalah bahwa peneliti harus berusaha menghilangkan pengaruh subjektif dalam mengambil kesimpulan atau generalisasi. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih.